Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir pagi ini di sesi kedua di kelas hari kedua ya, yang kedua dari minggu lalu yang sudah diisi oleh Teh Nurapita, dan minggu ini Qadarullah yang harusnya diisi oleh Bunda Redia digantikan oleh mentor yang udah membina puluhan ribu reseller dan agen di nasional nih, Kang Nanda Awaludin. Alhamdulillah waktunya pas ada karena sebenarnya dari awal dimintain waktunya padat banget ya, beliau keliling daerah, jadi belum sempat kemarin untuk meluangkan waktu. Alhamdulillah malah Qadarullah yang menggantikan hari ini, harusnya Bunda Redia isi karena beliau waktu untuk berangkat umrohnya dimajukan. Nah, jadi hari ini akan diundur ketika beliau nanti pulang dari umroh. Ya, kita doakan perjalanan ibadahnya Bunda Redia dilancarkan dan dimabrurkan ya. Jadi semuanya mudah-mudahan sehat, kembali pulang ke Indonesia dengan sehat, selamat, dan menjadikan ibadahnya Allah berkahi dan Allah terima. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah di sini. Saya izin menyapa buat yang sudah pada hadir ya. Kira-kira selain tadi tuh ada Mas Mutakin Habibi dari Jogja, ada Mbak Hanifah dari Tegal, yang sudah hadir ini dari mana aja ya? Ada Mbak Irawati kemarin sudah ikutkah di minggu lalu? Ini Mbak Rosalina juga ya, Mbak Rosalina Anggraini. Lalu ada apa nih, Pak Jack atau Bang Jack atau apa nih ya dari uht.id. Boleh dong ini bisa ngerespon biar ketahuan suaranya keterima dengan baik atau enggak, atau teman-teman semua nih dari mana asalnya biar kenalan juga ya. Kayaknya masih sambil ambil beberes nih Kang Nanda. Namanya emak-emak. Iya, jam krusial nih, jam beres-beres. Jam krusial, habis sahur masih ngantuk-ngantuk, tidur-tidur dulu gitu ya. Ya nggak apa-apa. Insya Allah ini ya, kita tetap berjalan terus nih, sedang masih dalam OTWO dari Mbak Irawati dari Brebes. Insya Allah ya hadir. Terima kasih Mbak Irawati. Ini Mbak Rosalina ya dari Mbak Jam. Oke, teman-teman semua. Oh ya, Mbak Rosalina dari Bogor. Ya, siap. Oke, makasih ya Mbak buat responnya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah merespon ini ya, kehadirannya. Kita mulai dengan kelas kita pagi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun untuk bisa mendapatkan pemahaman akan ilmu yang disaringkan Kang Nanda pagi ini, dan mungkin nanti Kang Nanda akan buka juga dengan berikut open doa ya Kang Nanda ya, dengan kita memulai dengan doa, dan biar dilancarkan semuanya dan kita dikasihkan ibroh dari pelajaran atau materi kita pagi ini ya. Sebelumnya izin saya menginfokan bahwa lagi-lagi Kak Marsha Natika belum bisa hadir karena kepadatan jadwalnya beliau. Saya izin men-share, sebentar ya.
Suara videonya belum jelas, Bun. Kenapa, Kang? Oh, belum ini ya suaranya ya? Iya, suara videonya. Bentar. Belum disetting. Oh iya, lupa dinyalain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Marsha Natika. Halo, jadi aku senang banget nih semuanya udah pada ngumpul untuk ikutan webinar yang penuh berkah hari ini dan yang diadakan komunitasnya Impactful Foodpreneur dan geraikuliner.com. Nah, saya mendirikan komunitas Impactful Foodpreneur ini awalnya tergerak karena kepedulian saya dengan saudara-saudara kita yang kena dampak pandemi, baik itu masyarakat kecil ataupun pelaku usaha yang lain. Tapi khususnya nih pelaku usaha kuliner, karena saya pun juga mempunyai usaha di bidang kuliner juga gitu, dan pastinya kena pandemi juga gitu dan kena dampaknya, dan aku juga ngerasain bagaimana kita survive-nya di saat seperti itu, dan sampai sekarang pun juga kita masih survive gitu untuk itu semua, untuk mengejar target dan segala macam. Nah, untuk itu aku ingin membuat komunitas namanya Impactful Foodpreneur di bawah wadah geraikuliner.com untuk mengajar sebanyak mungkin orang-orang baik itu pecinta kuliner. Nah, pelaku usaha di bidang kuliner ataupun para sahabat-sahabat nih yang mau terjun menjadi reseller produk kuliner bisa banget nih, bisa bergabung menjadi foodpreneur yang membawa kebermanfaatan dan dampak positif untuk permasalahan sosial di sekitar kita. Dan wadah komunitas Impactful Foodpreneur ini pokoknya kita terbuka ya buat kita semua. Jadi kita tuh sama-sama saling belajar juga, dan kita di sini juga membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang kita lewat pembelajaran ini, program belajar seperti sekarang ini, silaturahmi, dan kita juga dengan kita ngumpul-ngumpul kayak gini, kita juga bisa bersatu untuk bisa berkontribusi, berbuat kebaikan juga nih. Serta juga pendekatan bisnis, terus kita juga punya teman baru, ya kan, bukan hanya sebagai bisnis aja yang kita cari, tapi kita juga pasti mengejar cuan ya, apalagi kan dengan dengan keadaan seperti sekarang, kita pasti pengen aja ada tambahan buat kita gitu. Nah, profit tapi menjadi bisnis yang akan mencetak profitnya ini sekaligus berbuat kebaikan. Masya Allah banget ya semuanya. Jadi dan di geraikuliner.com ini semua tuh transaksi produk itu sebagian besar diperuntukkan untuk mensupport atau membiayai program-program sosial. Karena geraikuliner.com itu adalah platform digital kuliner yang bervisi sosial. Masya Allah ya, bagus banget ya. Kita tuh benar-benar minta tolong nih sama teman-teman untuk mensupport kita juga nih, dan yuk kita sama-sama bersatu, sama-sama belajar, dan sama-sama berbuat kebaikan yang bermanfaat bagi orang banyak. Demikian sedikit penjelasan tentang program ini. Mohon maaf kalau misalnya aku belum bisa nih ikutan webinar secara langsung, tapi insya Allah nanti kalau misalnya ada waktu kita bisa webinar bareng ya, dan ataupun kelas online ataupun offline ya. Selamat belajar untuk para isi materi. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya, dan luar biasa banget ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan. Semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat juga buat kita semua. Dan kepada seluruh para materi yang berkontribusi ini, aku juga dengan tim geraikuliner.com dan komunitas Impactful Foodpreneur untuk berkenan memberikan ilmu kepada kita semua. Yang pastinya kita sama-sama belajar ya sekarang ini. Jadi pokoknya kita harus saling membantu nih teman-teman yang lain supaya kita bisa menjadi orang yang sukses, dan yang pastinya kita harus menyebarkan kebaikan untuk setiap langkah kita. Oke deh semuanya, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu titipan video dari Kak Marsha Natika, karena kepadatannya beliau sebagai public figure, dan ini ya foto model yang jam
pemotretannya itu dari kemarin dia sampai tadi malam tuh ya. Beliau jam 1 malam share video, baru selesai pekerjaannya. Ya kita maklumi, mudah-mudahan beliau dalam waktu dekat di sesi-sesi webinar yang lain bisa membersamai kita. Jadi langsung saja kita berikan waktunya buat Kang Nanda Awaludin sambil dibuka dengan doa kali Kang Nanda, biar pagi ini para malaikat ikut memberikan mengaminkan doa-doa kita ya di majelis belajar kita pagi ini, dan semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua. Mangga Kang Nanda. Oke, terima kasih Bunda Fitri atas waktunya. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman semua, izin ya, sebelum kita memulai sharingnya, insya Allah kita berdoa dulu ya. Semoga apa-apa yang kita kerjakan ini Allah ridho, Allah semakin menyayangi kita semua ya. Ya, kita tundukkan sejenak kawan-kawan semua untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Kau telah memberikan segala nikmat kepada kami ya Allah. Terima kasih banyak sekali yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk belajar ya Allah. Bimbing kami, temanin kami, ridhoi kami ya Allah. Semoga apa yang kita kerjakan ini, apa yang kami lakukan ini, Engkau selalu ridho ya Allah. Ini segala langkah-langkah kami, temani setiap apa yang kami lakukan ini ya Allah. Kami hanya butuh pertolongan, taufik dan hidayah kepada kami ya Allah. Maafin kami yang sering banget masih lalai menjadi hamba-Mu ya Allah. Kami yang sering fokus kepada keinginan diri daripada keinginan-Mu. Ya Allah, kami ingin berbisnis, semoga jadi wasilah. Engkau makin sayang, Engkau makin ridho, sehingga kelak nanti Engkau memanggil dengan mesranya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kawan-kawan semua. Terima kasih sudah berdoa bersama ya. Semoga semakin berkah, semakin lancar apa-apa yang setelah kita kerjakan ya. Izin share screen ya kawan-kawan ya. Sudah kelihatan kali ya screen saya. Boleh di kolom chat kawan-kawan semua. Boleh di chat screen saya sudah kelihatan atau belum. Teman-teman yang lain ya. Kelihatan Mbak Hanifah dari Tegal ya. Masya Allah, kelihatan sudah ya. Masya Allah, Mbak Dwi Octaviana, Mbak Rosalina. Masya Allah. Oke, kawan-kawan semua, Bapak Ibu semuanya, mungkin saya sedikit cerita dulu ya.
sedikit cerita dulu, bagaimana sih, di masa pandemi ini orang-orang kok pada bisnis pada turun gitu ya, eee, di waktu-waktu masa pandemi, ya sekarang udah endemin ya, sudah insyaallah Allah hadirkan lagi kebangkitan-kebangkitan, kita mau mau berusaha ya, mau berbisnis gitu ya, semoga jadi wasilah kebaikan juga, insyaallah kita bangkit gitu ya. Nah, bagaimana sih Kang cara bangkitnya? Bagaimana sih cara supaya cara bisnis ini wasilahnya, kita nggak takut gagal lagi, nggak takut, menghadapi masalah-masalah yang dihadapi di saat pandemi harus seperti apa, di saat tim yang lagi down itu harus seperti apa. Nah, ternyata ada kiat-kiat yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu semua ya. So, jangan pernah takut berbisnis ya, karena ya para, sahabat Rasul pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berbisnis, benar nggak? Ya, tapi kita jelas ya, jelas berbisnis itu untuk apa ya. Nah, sebelum panjang kali lebar, saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Tak kenal maka tak ta'aruf ya, Masya Allah. Ini mungkin ada yang beberapa yang kenal saya ya, sudah kenal saya. Oh, filenya di-share-kan ya, eee, nanti disimak aja ya. Nah, ini nama saya Nanda Awaludin ya, eee, boleh dipanggilnya Kang Nanda ya. Ya ini beberapa amanah lah ya, beberapa amanah yang Allah kasih, yang Allah titipkan kepada saya ya. Ya ini kontak saya, Instagram saya, Facebook saya, dan ini nomor WhatsApp saya ya kawan-kawannya. Ini beberapa amanah yang sudah Allah kasih, Allah berikan kepada saya. Nah ini kawan-kawan ya, saya mau tebak-tebakan ya, saya ibarat kayak mau nebak, isi hati, isi pikiran kawan-kawan semua nih ya, Bapak Ibu semua nih. Mungkin di antara, Bapak Ibu semua pernah merasakan ini, kira-kira bener nggak? Mau bisnis takut gagal, bingung mau mulai bisnis dari mana nih ya. Kang saya bingung nih Kang, pandemi ini mau bisnis apa ya? Yang survive itu apa Kang ya? Nah itu ya. Apa yang harus dilakukan saat memulai bisnis? Nah ini banyak banget ya, banyak banget yang bingung orang mau memulai bisnis dari mana, nggak ada mentornya, nggak nggak ada rules-nya ya. Ya udah yang penting profit ya. Nah itu sebenarnya kurang baik juga ya Bapak Ibu semua ya. It's okay emang, bisnis itu meng-create profit ya. Masih bingung cari tempat yang supply barangnya kalau mau bisnis jualan, pensuplai, oh nyari supplier-nya ya. Masya Allah ya, semoga setelah webinar ini dapat pencerahan ya Mbak Hanifah ya, dari Tegal ya, semoga jadi wasilah nih ya. Eee, ini benar semua ya kayaknya. Mau bisnis takut gagal, bingung mulai dari mana bisnisnya, yang mau dilakukan itu seperti apa, ya tenang ya. Sama, saya juga dulu awal-awal mau bisnis seperti ini, hajar bleh jadinya ya. Yang penting profit ya, ternyata bukan kayak gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar berbisnis ya. Terus lakukannya gimana Kang? Caranya gimana supaya bisnisnya, wasilahnya menjadi benar gitu ya, menjadi baik, menjadi wasilah bisnis yang baik gitu ya. Walaupun belum sempurna. Nah, yang pertama, Bapak Ibu semuanya wajib banget memiliki mindset yang benar, ya. Jika mindset bisnis, kita sudah benar, insya Allah langkah-langkah yang kita lakukan ini, insya Allah benar juga. Begitupun sebaliknya, ya. Kalau kitanya mindset-nya salah, kurang benar, otomatis yang apa yang kita lakukan itu kurang pas gitu, ya. Menjadi pembisnis itu bukan berharap agar cepat kaya contohnya, ya. "Wah saya pengen berhenti deh kerja," katanya anak, "jadi pembisnis, jadi pengusaha, jadi entrepreneur," ya. Karena apa? Biar cepat kaya. Nah ini nih ya, mindset yang salah nih ya, yang kurang tepat ya. Supaya saya bisa freedom, free time. Nah ini juga kurang tepat ini ya. Nggak salah tapi kurang tepat. Ya, karena sebagai pembisnis, sebagai entrepreneur itu Masya Allah Bapak Ibu ya, harus kerja keras, harus kerja cerdas, segala macam. Wah,
Ya orang mungkin untuk awal-awal orang-orang kerja 8 jam. Kalau entrepreneur bisa 24 jam. Ya, belum mikirin strategi, belum lagi mikirin karyawan, mikirin tim, mikirin supplier, mikirin konsumen segala macam. Banyak yang dipikirin ya. Jadi jangan beranggapan jadi entrepreneur ya pengen cepet kaya gitu ya, pengen free time. It's okay itu ke depannya insya Allah bisa didapatkan gitu ya. Tapi harus dengan syarat ya kerja keras, kerja cerdas, nggak bisa simsalabim ya. Kecuali Bapak Ibu ya saya yakini sih ada orang kaya termuda gitu ya. Nah, salah satunya adalah Rafathar ya. Benar nggak kira-kira? Ya, Rafathar benar nggak jadi anak sultan anaknya Raffi Ahmad kan. Yang bayinya aja baru merojol udah banyak endorsement-nya ya. Wajar gitu ya, usia muda, bisa jadi kaya ya, anak sultan ya wasilahnya gitu kan. Itu boleh-boleh aja gitu ya, tapi ya ya seperti kita semua ya gitu. Bukan berarti kita nggak pantas kaya, bukan berarti kita nggak pantas jadi entrepreneur ya, tapi kita ada usaha, ikhtiar iman maksimal ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak simsalabim ya, besok langsung jadi kaya. Ya misalkan nanti Allah kasih, eee, kuasanya, kasih kun-nya ke kita, besok jadi kaya ya bisa gitu, tapi ya harus ada effort-nya lah, ada apa yang kita berikan sama Allah, memantaskan diri ya. Jangan sampai, kita minta kaya tapi kitanya nggak siap. Ya, malah nanti jadi bumerang ya, jadi serakah hidupnya, jadi foya-foya ya, jadi wow murah banget gitu ya. Nggak kayak gitu ya, akhirnya ya segala macam lah ya. Ya, makanya penting banget Bapak Ibu ya kita memiliki mindset yang benar. Terus mindset yang benar yang gimana, Kak? Tadi yang saya sampaikan ya, harus wasilahnya ya, wasilahnya menjadi wasilah Bapak Ibu, jadi, bisnis itu menjadi apa ya, menjadi wasilah Bapak Ibu ini berbisnis bukan hanya sekedar bisnis, gitu ya. Berbisnis ingin bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itu salah satu mindset yang benar. Berbisnis itu harus kerja keras, ya, harus kerja cerdas, harus mau capek. Jangan pengennya rebahan, ya hobinya rebahan, pengennya dapetnya transferan, ya. Pengen sukses tapi banyak protes, ya enggak. Jangan modus ya, fokusnya malah ke fulus. Hatinya nggak tulus ya. Ya itu ya, jangan sampai kita memiliki mindset yang kurang pas ya. Jadi harus memiliki mindset yang benar ya. Karena penting banget Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau jalanin bisnis, kalau mindsetnya belum benar, mau dikasih strategi apapun, nihil ya, percuma gitu. Karena mindsetnya belum benar. Misalkan, wah kan saya bisnis itu harus hebat karena saya harus punya modal. Nah, tuh mindset kurang tepat juga itu. Ya, benar kata Bob Sadino ya, bisnis modal dengkul tuh ada ya. Cuman modal internet bisa ya. Yang penting ada kemauan ya dan mau belajar, mau praktek. Ya itu kuncinya sih ya. Belajar, belajar, praktek, praktek ya. Jangan cuma belajar tapi nggak praktek-praktek ya. Ya nggak jalan-jalan juga. Nah, kita next ya. Setelah memiliki mindset yang benar, lanjutnya seperti apa, Kang? Nah, ini semuanya butuh proses, nggak ada instan ya. Bisnis yang Anda bangun, apa yang sudah Anda lakukan, perlu waktu, kawan-kawan ya, Bapak Ibu ya. Perlu proses untuk menikmati hasilnya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Jangan banyak protes, nikmati proses. Karena wasilahnya sukses ya, gitu. Tapi jangan mie instan aja ya, yang konon katanya mie instan ya, harus diproses, harus dimasak dulu ya, supaya mateng dulu baru bisa dimakan. Enggak langsung simsalabim langsung jadi mie goreng gitu ya, mie Indomie ya atau mie Indomie internet ya, apa itu ya. Nah, ada tuh di menu-menu Indomie ya di Warmindo ya. Aduh, udah pagi-pagi ngubas makanan.
Nah, setelah itu kawan-kawan juga, Bapak Ibu semua, banyakin action itu bagus, tapi kalau tanpa ilmu sama aja dengan bunuh diri. Bener nggak ya? Hanya modal semangat, "Iya siap, saya semangat Kang. Saya pengen berbisnis. Lanjutkan. Wah, saya bakal sukses." Gitu ya. Ini bukan modal semangat doang, nggak pernah belajar tentang bisnis, ya. Asal ambil peluang. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Ya nggak salah juga sih. Cuman nantinya apa ya, jadi malah bunuh diri yang tadi itu tanda kutip ya, bunuh diri. Capeknya doang. Ya karena kita tanpa ilmu, ya. Tanpa ilmu semua harus pakai ilmu. Bagaimana cara membangun bisnis. Nanti ya ke depannya itu nanti kita bahas tuh nanti sama Bunda Fitri, sama para guru yang lain ya. Bagaimana cara membangun bisnis yang baik, cara bangun tim yang baik. Nah itu ada cara-caranya. Ya enggak hanya cuma modal semangat, "Siap, saya yakin bisa berbisnis." Ya. Yang keturunan orang bisnis pun belum tentu bisa bisnis. Ya, bahkan seorang dokter pun belum tentu bisa bisnis, karena nggak semua dokter buka klinik, benar nggak? Ya kan? Karena nggak semuanya paham berbisnis. Ya, banyak orang yang ya cuman karena modal semangat ya, akhirnya cuman ya Allahu Akbar gitu ya. Udah seminggu Allahu Akbarnya udah Allahu Akbar. Ya, iya gitu ya. Jadi malah nggak semangat loh ya. Dan wajib banget kawan-kawan semua belajar tentang bisnis ya, termasuk pada pagi hari ini ya. Kita bahas tentang bisnis kan, ya bagaimana cara memulai bisnis, yang baik ya wasilahnya. Jadi udah dimulai dengan mindset kitanya ya. Lanjut, selanjutnya rencanakan actionmu, actionkan rencanamu. Ya, jangan asal action, jangan asal nggak punya rencana. Rencanakan actionmu, ya actionkan rencanamu, jangan cuma jadi omong doang ya. Kebanyakan hanya mengerjakan salah satunya. Benar nggak? Satu sisi membuat rencana strategi. Oke kan, kayaknya bisnis yang baik itu bla 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 segala macam ditulis segala macam gitu ya. Masya Allah gitu ya. Asal action gitu ya. Dijalanin nggak pakai strategi. Ya udah nulis gitu ya. Kebanyakan mengerjakan rencana strategi tapi itu nggak menjalankan strateginya. Dan nggak pakai strategi. Ada juga yang bangun bisnis yang bisa bertahan dalam jangka panjang ya dan sukses membutuhkan mental untuk action serta diikuti strategi. Jadi dua-duanya harus sejalur ya. Kita bikin planning ya, bikin segala macam, ya action kan. Harus ada strateginya, jadi bebarengan. Ya jangan asal, "Oke, saya bisnis ya, oh saya punya planning begini," tapi nggak dikerjain. Ya atau nggak di-action kan ya. Dan nggak punya strategi. Jadi harus punya strategi. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya mau lama gitu, tapi jangan kelamaan juga nanti nggak mulai-mulai ya. Ya misalkan mau ngeriset gitu dalam waktu 3 bulan atau sebulan, nggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai nggak mulai-mulai ya. Tapi dengan memulai riset itu kan sama aja memulai ya. Ngeriset dulu target marketnya gimana, target, siapa yang mau, yang kita targetkan jadi konsumen segala macam kan. Itu penting banget. Ya, harus pakai strategi ya supaya ya itu tadi kerja cerdas kitanya. Sip ya. Nah, lanjut. Mimpilah sebesar-besarnya ya. Kita harus mimpi besar. Rencana itu seperlunya. Jangan terlalu banyak juga ya. Tapi action sebanyak-banyaknya ya. Doanya sekuat-kuatnya. Ya mimpi kita harus besar, rencana ya seperlunya. Jangan semua rencana dibikin panjang kali lebar juga yang tapi nggak di-action-kan, ya sama aja. Ya, jadi action-nya harus sebanyak-banyaknya. Ya, doanya wah harus kuat Bapak Ibu, ya. Harus kuat ya, karena yang tadi saya sampaikan, berbisnis itu enggak ya semata-mata orang bisa free time, freedom ya, wah segala macam, enaknya doang lihatnya, dan lihat prosesnya gimana ya. Itu harus kuat banget ya, karena ya Masya Allah, jadi entrepreneur itu, jadi pebisnis itu banyak sekali ya, yang dihadapi, banyak sekali apa yang kita harus lakukan. Kita harus
butuh pertolongan Allah, Bapak Ibu, ya. Kita wajib banget, butuh banget pertolongan Allah ya. Dalam hidup ini butuh banget kita butuh apa yang ya sudah Allah berikan ya. Butuh banget, ditemenin sama Allah, butuh banget dibimbing sama Allah. Ya karena kalau tanpa Allah ya nihil kita ya, udah kalah duluan kita ya. Yang zaman dulu udah ada orang yang kayak begitu ya, kurang kurang hebat apa Firaun sama Qarun, bener nggak? Ya, Firaun ya kurang hebat apa sebagai raja sampai akhirnya kebablasan, "Ana rabbukal a'la," "Saya adalah Tuhan kalian." Masya Allah ya kan. Korun kurang hebat apa Korun, sampai sekarang kalau nemuin harta yang ada di bawah bumi ya, di bawah tanah misalkan atau di mana tempat persembunyian disebutnya harta Korun. Ya saking kayanya gitu ya. Tapi Allah tenggelamkan juga, ya makanya kita wajib banget ya, wajib banget banyak-banyak doa, yang nggak harus jadi pengusaha juga gitu ya, karena emang hidup butuh pertolongan Allah ya. Yuk lanjut. Mimpi besar. Mimpi-mimpi besar bisnismu apa? Nah, kira-kira nih Bapak Ibu ya, kira-kira nih kalau Bapak Ibu jadi pembisnis, kira-kira mimpinya apa sih? Nah, boleh dong di kolom chat ya. Saya nih mau jadi pembisnis nih, punya impian seperti ini Kang. Nah, coba di kolom chat. Ya, kira-kira bisnis, kalau Bapak Ibu Allah izinkan insya Allah jadi pembisnis besar, pembisnis sukses, mimpinya mau jadi apa sih? Ya, mau kayak apa, jadi pembisnis kayak apa, gitu. Nah, kira-kira atau punya impian misalkan, membangun rumah tahfiz 99 rumah tahfiz gitu ya. Nah, contohnya itu. Coba kira-kira boleh dong di kolom chat ya, Bapak Ibu semuanya, di kolom chat kira-kira impian besar Bapak Ibu itu apa sih? Nah, yuk kita semoga jadi wasilah nih, ya kita doakan juga nih, ya di majelis ilmu insya Allah para malaikat hadir juga loh, ya. Di sini ada Pak tadi ya Pak Ahmad Mutakin, Mbak Hanifah, wah Pak Basuki ya, ada Mbak Dewi ya, Mbak Dwi, Pak Rizal, Mbak Irawati, Mbak Maya. Nah, kira-kira apa nih impian kawan-kawan apa gitu jadi pembisnis itu, jadi wasilah apa? Coba kira-kira kawan-kawan punya impian apa sih dalam hidup? Ya, coba dong boleh di kolom chat ya. Silakan teman-teman ya. Kita doakan bareng-bareng nih jadi wasilah nih. Kalau saya salah satunya yaitu bisa membersamai 1.000 anak yatim gitu ya, bisa mensupport minimal 1.000 anak yatim yang, anak duafa, bisa mensekolahkan, bahkan bisa bikin sekolahan gitu ya yang gratis ya. Ya nggak ada yang nggak mungkin lah ya. Konsultan keuangan tabungan emas. Masya Allah, punya ponpes, panti asuhan, toko sembako, Masya Allah ya. Punya pondok pesantren gitu ya. Masya Allah Mbak Hanifah ya. Keren banget nih ya, semoga Allah izinkan ya. Itu ya, yes betul banget ya. Kita mimpi besar itu harus disangkutkan dengan kebermanfaatan banyak orang ya. Jangan sampai kita punya buka warung makan gratis setiap hari selama-lamanya. Masya Allah, Mbak. Mbak Emart ya kayaknya kalau di Facebook itu usahanya apa ya? Ayam bakar itu ya, bukan bener nggak sih? Saya berteman kayaknya di Facebook nih. Bener nggak Mbak Maya? Ya ayam bakar kok nggak salah ya? Usahanya ya, Masya Allah nih ya. Bisa buka, wah benar ya, saya buka warung makan gratis setiap harinya selama-lamanya. Masya Allah ya. Semoga Allah izinkan ya mimpi besar-besar, mimpi-mimpi besar kawan-kawan semua ya. Karena betul banget, kenapa sih Kang penting banget ya harus punya impian besar? Yes, betul banget. Karena itu salah satu jadi pembakar semangat kita ya di saat ini namanya entrepreneur, namanya pembisnis itu luar biasa ya kawan-kawannya.
banyak banget itu ya rintangannya, ujiannya, masya Allah. Makanya harus punya strong why. Ya, mimpi besarnya apa? Ya. Nah, tipsnya itu jangan sampai cuman mimpi besarnya buat keinginan diri, buat keluarga sendiri, ya. Atau keluarga ya cuman keluarga lingkup kecil. Ya nggak salah sih, cuman kayaknya egois banget ya. Kita, pengen hidup nikmat, hidup enak, ya harus banyak yang difikirkan juga lah ya. Bermanfaat untuk banyak orang yang kayak tadi itu ya, Mbak Maya, Mbak Hanifah ini masya Allah ya. Jadi kita harus banget ya, wajib banget kita memiliki strong why yang kebermanfaatan untuk banyak umat, ya. Karena mereka ya, logikanya gini ya, simpelnya gini, mereka kan berdoa tuh, bener nggak sih? Para anak yatim, para kaum duafa, ya, mohon maaf ya, orang yang kurang mampu berdoa nih, ya. Berdoa, "Ya Allah berikan saya rezeki, wasilahnya segala macam." Nah kita jadi wasilah nih, bener nggak sih? Kita Allah izinkan jadi wasilah, memberikan mensupport mereka, mensupport anak yatim, mensupport kaum duafa, mensupport orang-orang yang membutuhkan. Nah iya, ya kan? Akhirnya Allah izinkan kita bisa mensupport mereka, ya kan? Efek dari doa-doa mereka. Loh kok kita hanya cuman pengen keinginan diri, keinginan keluarga sendiri, ya doanya kurang powerful, bener nggak? Ya. Tapi kalau karena doanya keroyokan, insya Allah, ya ini logika saya ya, ya terkabulnya lebih cepat sih gitu kan, karena yang doa ini keroyokan nih gitu loh, ya kurang lebih gitu ya, eee, husnuzonnya saya sama Allah begitu tuh. Kita positive feeling lah sama Allah ya kan, jadi insya Allah tuh jadi wasilah. Owner ayam bakar deh, masya Allah jadi korwil setuju Tangsel ya. Awal mula juga saya ikut Sijum, Mbak, ya. Saya masih ikut juga, pasti kenal lah sama Kak Leli, sama Mas Suryo, ya, sama Mbak Atin, ya. Itu ya awalun-awalun saya bikin Sijum juga itu ya, sama Kak Atin, sama Mbak Desi ya, mungkin tahu ya, kenal ya sama Kak Desi ya, sama Mbak Leli, Mas Suryo, siapa lagi ya, Mas Iqmal. Wah kenal banget ya, bener kan? Ya itu saya awalun tuh waktu bikin Sijum ya. Awalun 5.000 patungan sama teman-teman, 10.000, akhirnya ketemulah ya. Nah, Kang Iqmal di Tangsel, betul banget ya. Akhirnya ketemulah sama Ustadz Andre, jadilah si Jum ya. Awalnya si Jum the winner gitu ya. Tadinya Siti Jum, akhirnya alhamdulillah ketemu Ustadz Andre, ya wes lah kita gabung aja jadinya si Jum deh ya. Masya Allah ya, ketemu sama kawan-kawan yang Masya Allah seperjuangan ya. Yuk lanjut yuk. Nah, setelah kita punya impian besar, yuk rencanakan apa sih bisnismu gitu ya, apa sih yang kawan-kawan, Bapak, Ibu semuanya yang mau di-action-kan ya. Karena tidak semua yang kita rencanakan itu berhasil ya, benar nggak? Yang kita udah rencanain aja belum tentu berhasil, apalagi kita nggak merencanakan ya. Kalau ibaratnya, kalau kita ya berbisnis tanpa rencana ya sama dengan yang tadi saya sampaikan bunuh diri, benar nggak ya? Wong yang direncanain aja belum tentu berhasil, apalagi tidak merencanakan, ya wassalam gitu ya. Jadi harus punya rencana ya dan di-action-kan. Ya rencananya apa nih? Besok mau ngapain? Mau riset target market kah? Mau ke tim kah? Mau bina tim kah? Mau apa? Meriset kompetitor kah? Ya segala macam itu harus direncanakan. Ya harus ada to the list-nya ya, jangan asal action ya. Harus ada rencananya ya. Kalau kita misalkan mau ke Jakarta contohnya harus ada rencana, oh kayaknya, nggak biar nggak macet nih, naik jet pribadi aja deh. Nah contohnya ya, ya contohnya atau kita ya naik bus nanti lewat sini segala macam atau naik mobil pribadi gitu kan harus ada rencananya ya. Jangan sampai jalan-jalan aja ya kita bingung, akhirnya nggak tahu tujuannya apa ya, karena nggak punya rencana ya. Yang tadi itu, goals-nya apa, impiannya apa, ya itu ya, untuk nyampe ke situ tuh gimana sih caranya, nah itu harus direncanakan ya. Selanjutnya nih coba nih, boleh dong, jawab pertanyaan ini nih ya.
yang akan insya Allah menuntun kita memiliki fondasi yang kuat nih untuk tujuan hebat untuk bisnis kita nih. Kira-kira sih menurut kawan-kawan yang hadir pada pagi hari ini ya, menjelang siang nih ya, Masya Allah ya. Kira-kira apa sih definisi bisnis ya? Ini boleh di screenshot ya. Nanti boleh kawan-kawan catat ya untuk memulai bisnis ya. Kira-kira bisnis itu apa sih gitu ya? Target market kita siapa? Nah ya, mau jualannya lewat apa, harus jelas, jangan asal asal jualannya, "Wah saya kan kayaknya, pengen jualan lewat Facebook aja deh." Ya nggak kayak gitu guys ya, harus di-riset ya, harus di-riset, target market-nya ada di mana, segala macam, harus di-riset, by riset ya, by data ya. "Wah Kang saya mah jualannya di TikTok aja deh." Nggak kayak gitu ya, harus di-riset ya kawan-kawan ya. Kita harus tahu nih mau jualan lewat apa ya. Nah, terus apa yang konsumen mau beli ini lebih sering apa sih yang kita lakukan nih? Apa yang kita lakukan supaya konsumen belinya lebih sering ya, supaya cepat repeat order tuh kayak gimana? Nah, kita harus ngelakuin apa nih supaya mereka repeat order? Nah, bisnis kita menghasilkannya uangnya dari mana? Revenue stream-nya seperti apa? Harus jelas ya, harus jelas jangan cuman, "Ya udah Kang, yang penting kita jualan produk, ya itu untungnya." Nggak kayak gitu ya. Harus jelas, mungkin dari kita sebagai selebgram ya, jadi dari endorsement atau apa gitu ya, kita nge-create, tim akhirnya jadi selebgram segala macam, itu bisa ya. Bisa banget ya, sumber daya apa saja yang kita miliki agar bisnis berjalan optimal ya. Nah ini, kita harus punya doa juga, harus punya tim kayak seperti apa, harus detail ya. Jangan cuman, "Ya Allah saya pengen punya tim yang solid," udah gitu doang. Ya, tapi nggak dijelasin solidnya itu seperti apa, ya. Nanti di saat ada ujian, "Ya Allah kok tips saya gini amat?" Ya, nah itu, ya, mungkin efek nggak doa itu, ya, nggak lengkap doanya. Jadi harus lengkap doanya ya. Nah, kita harus tahu sumber daya apa sih yang bisa dioptimalkan ya, supaya kitanya ngelangkahnya juga ya, melangkah-langkahnya ini insya Allah jadi wasilah nih optimal, walaupun tim cuma baru 2 ya, baru 5 atau bahkan baru 1 itu bisa optimal gimana caranya? Bisa Bapak Ibu, start small, ingin jadi besar ya start small, dari yang kecil ya, bukan bin salah bim ya, gitu ya. Nah itu dan lain-lain lah ya, ini minimal banget kawan-kawan harus punya, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ini kalau ini panjang kali lebar nih nanti ya, mungkin nanti disesi sama Bunda Fitri ini ya, atau sama yang guru-guru yang lain ini kalau dibedah ini banyak banget ya, kurang lebih seperti itulah ya kawan-kawan. Yuk lanjut. Nah saran untuk bisnis pemula ya, ini sarannya ya, saran boleh dilakukan, boleh atau enggak, ini karena ini menurut pandangan saya ya. Yang pertama kawan-kawan coba, temukan tokoh pengusaha yang menurut kita sukses, ya. Cari tahu apa kisah suksesnya dan apa gagalnya, ya. Contohnya siapa gitu ya, eee, yang lagi viral tuh yang owner-nya jalan tol ya, siapa ya namanya ya, yang, eee, lupa tuh saya namanya tuh ya. Nah itu lagi viral tuh ya. Yang humble banget ya itu, Pak Yusuf, iya Pak Yusuf Hamka misalkan contohnya. Nah itu bikin tuh 3 contoh tokoh siapa sih yang menurut kita sukses dan cari tahu kisahnya gimana, catat aha momennya ya. Kenapa Kang kita bisa, belajar dengan mereka? Wasilahnya mempercepat kesuksesan dan meminimalisir kegagalan. Ya kan mereka udah sukses, oh gagalnya begini nih. Ya jadi kita nggak usah ngelakuin nih, ya, di-shortcut nih, di-cut nih, oh yang salah nih kayak begini gitu. Nah itu jangan dilakuin gitu ya. Jadi mempercepat kesuksesan, mengakselerasi kesuksesan dan meng-cut kegagalan ya, gitu ya, meminimalisir kegagalan, wasilahnya ya insyaallah. Nah, temui pedagang kaki lima bisa ataupun online, tanya pengalamannya segala macam, ambil manfaatnya, ambil hikmahnya ya, ibrohnya seperti apa, ambil pelajarannya, itu banyak banget ya. Nah, selanjutnya bisa juga
Tapi jangan lupa nih ya, seimbangkan juga sama kita belajar ya, kapan kita mau belajar, kapan kita harus action, kapan kita harus, eee, ya belajar dan actionnya ini. Percuma aja belajar tapi nggak action, ya. Jika nggak ya kalau nggak ada action ya sama aja ya. Nah, baca buku yang menunjang-penunjang bisnis nih bisa ya. Banyak banget kan buku-buku tentang bisnis ya. Bertemu dengan orang-orang baik ya, pebisnis juga. Nah ini seperti, webinar ya, insya Allah nih kawan-kawan yang hadir ini, kawan-kawan yang baik ya, yang insya Allah soleh-solehah ya, para pembisnis yang baik. Nah ini sering temuin, nggak apa-apa walaupun online ya, lebih bagus offline-nya juga gitu ya. Yang berikutnya nih jangan lupa ya, jangan lupa nih banyak sholat ya, eee ya beberapa yang dikerjakan ini ya, yang saya tuliskan nih ya. Kan ini penting banget Bapak Ibu ya, kita jadi pembisnis bukan hanya sekedar bisnis, ya. Tapi emang benar-benar yang dekat banget ya supaya Allah tolong, ya, insya Allah jadi wasilahnya, ya. Yuk lanjut, berbisnis penuh hasrat, jangan hanya ikut-ikutan doang, ya. Jangan sampai jadi pembisnis itu, wah kayaknya misalkan nih tadi siapa Mbak Maya, wow jadi pembisnis ayam bakar ya tadi ya? Bener ya ayam bakar Geboy ya, Anda lapar kami bakar, masya Allah mau dibakar. Tagline-nya keren ya. Ya jangan sampai kita lihat, oh Mbak Maya posting ayam bakar nih laris banget ini, ah saya juga ikutan jualan ayam bakar, ih jangan kayak gitu ya. Jangan cuma ikut-ikutan, ya. Ya kita harus tahu juga kemampuan kita seperti apa. Oh kita cocok enggak nih gitu ya. Jangan sampai ya ya nggak salah juga sih gitu tuh. Tapi kurang pas aja gitu ya kalau ikut-ikutan nanti semangatnya ya di awalun doang. Ya, di awal-awal doang semangatnya tuh, wah kayaknya bisnis ini sukses nih. Saya juga bisa kayaknya nih. Jangan kayaknya, harus by riset ya. Kemampuan kitanya seperti apa, eee, relasi kita seperti apa, kita bisa suppliernya seperti apa, segala macam itu harus dipikirin, ya. Jangan cuman ikut-ikutan doang, nanti semangatnya juga, ya udah diawalin doang biasanya tuh, ya. Semangatnya di awalan doang, ya. Masya Allah, ya ampun ketemu Hafidi sama Kang Arif Firmansyah, masya Allah, barakallah ya, Mbak Maya. Nah, cek niat nih, setelah kita ingin jadi pembisnis cek niat ya, untuk menjadi pembisnis ini apa? Apa sih alasan kita untuk jadi pengusaha ya? Insya Allah kalau niatnya kitanya baik ya, hasilnya juga akan baik. Tapi kalau niatnya jelek ya pasti jelek dong ya. Kuncinya gimana Kang? Niat, lurus, murni, dan luaskan. Jadi bukan hanya sekedar saya niat jadi pembisnis ya Allah karena Engkau. Ya bagus kan udah. Niatnya lurus tuh, harus murni, jangan modus, ya, harus tulus. Wasilahnya dapat fulus, ya. Wasilah ya jadi bisnis itu jadi wasilah dapat fulus itu ya. Harus luaskan yang tadi tuh ya, Mbak Maya pengen buka rumah makan gratis ya selama-lamanya, ya bahkan sampai kiamat ya. Masya Allah ini ya. Jadi pahalanya ngalir terus ya wasilahnya ya, Mbak ya. Nah itu harus luas, ya jangan sampai keinginan diri saja, keinginan keluarga saja, tapi harus luas. Wong Rasulullah aja yang udah dijamin surganya, ya mau meninggal ingatnya umat, ya. Lah kita dijamin surga kagak, punya orang dalam dia belum belum tahu kan, nggak ada orang dalamnya, ya. Pengen bisnis, niatnya pengen diri sendiri, pengen kebahagiaan diri sendiri, ya wes ya. Ya ya mendingan nggak usah jadi pebisnis ya, capek-capekin doang nantinya ya. Nanti ya Allah mau tolongnya juga, ya gimana ya gitu. Ya ibaratnya gitu ya, karena janji Allah itu di surat Muhammad ayat 7, siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong. Allah akan, naikkan derajatnya, ya. Ya itu kuncinya karena luaskan. Kan kita bermanfaat untuk banyak orang, banyak umat, ya itu namanya ya wasilahnya menolong agamanya Allah. Ya kan jangan sampai orang tadi kelaparan, orang ini akhirnya berbuat yang tidak baik kan. Ya walaupun kita belum maksimal tapi setidaknya kita punya niat itu dan kita semoga Allah izinkan bisa bantu banyak orang ya. Sip ya.
harus jaga niatnya. Niatnya lurus, murni, dan luaskan. Sip. Ya, lanjut yuk. Pondasikan hati kita. Nah ini bisnis jangan hanya ikut-ikutan yang tadi disampaikan ya. Lakukan setiap aktivitasnya dengan penuh hasrat dan ridho Allah. Ya, lagi-lagi supaya bisnis berkah, supaya Allah tolong. Jangan lupa 2T ya, titip dan temani sama Allah. Fokusnya JFOA, just focus on Allah. Miracle come to you. Keajaiban-keajaiban itu pasti datang insya Allah ya. Jadi nanti enjoy your life ya. Jadi enjoy itu menjalani bisnisnya karena ya hanya berharap sama Allah ya. Jangan sampai apalagi jadi pembisnis berharapnya sama manusia ya. Karena apa Kang? Berharap sama manusia adalah sakit hati yang disengaja. Ya, benar nggak kira-kira? Ada yang pernah berharap sama manusia ya? Kira-kira kecewa nggak tuh ujung-ujungnya? Ya saya ngalamin banget Bapak Ibu ya kawan-kawannya. Berharap sama manusia, Masya Allah gitu ya. Makanya jangan sampai kita berharap sama manusia ya. Kita hanya penuh hasrat setiap aktivitas kita hanya butuh pertolongan Allah, butuh ridhonya Allah, butuh kasih sayangnya Allah ya. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Dan itu yang kita tuju, yang tadi saya sampaikan di dalam doa. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Jiwanya tenang. Kenapa jiwanya tenang? Karena berharap sama Allah. Ya, misalkan nih di saat bisnis tim jadi nggak bersahabat, tim jadi kurang solid, ya kita fokus aja. Oh iya, makasih ya Allah ya, Engkau telah memberikan tim yang luar biasa. Semoga Engkau bimbing ya Allah ya, bimbing tim kami ya Allah ya. Akhirnya adem lagi tuh, tenang lagi. Ya itu karena fokusnya JFOA ya. Just focus on Allah, miracle come to you ya, insya Allah ya. Sip ya. Ini fondasi yang sangat luar biasa, wajib ya, wajib banget yang harus dimiliki kawan-kawan semua sebagai pembisnis ya, sebagai entrepreneur ya. Karena kalau udah nggak ngelibetin Allah, ya siap-siap aja seperti Firaun dan Korun ya, dihancurin sama Allah, ditenggelamkan ya. Nah, lanjut. Hal yang dilarang saat berbisnis ya. Bisnis Anda bermasalah, Anda lantas menyerah. Ini nggak boleh nih ya. Baru juga berbisnis 1 bulan, udah saya nyerah ya. Angkat tangan dah ya gitu. Saya kayaknya nggak cocok nih jadi pembisnis ya. Nggak kayak gitu guys. Bisnis Anda kurang uang, lantas Anda tutupi dengan hutang. Nah, ini pantang banget ya. Pantang banget Bapak Ibu punya hutang ya. Kalau nggak, maksudnya kalau bukan berarti nggak boleh ya, tapi pantang berusaha semaksimal mungkin hidup itu tanpa hutang. Ya karena apa? Rasulullah udah mengisyaratkan loh ya, udah sampaikan. Hutang itu bikin nggak tenang. Ya apalagi hutangnya riba guys ya. Hutang riba itu ya dimalukan di saat siang hari, ya dipusingkan di saat malam hari. Benar nggak sih? Ya, itu riba itu. Wah pokoknya dimalukan banget itu. Ya, ada aja aib-aib yang masya Allah. Ya, di malamnya nggak bisa tidur, gelisah terus, resah terus. Ya, apalagi sampai riba. Ya, say no to riba. Ya, Bapak Ibu ya, jangan sampai minjam. Kita butuh modal, malah minjem ke bank, minjem ke rentenir, minjem ke koperasi yang ada ribanya. Nah, itu nggak boleh lah. Wong kita pengen bisnis sama Allah kok, ya, ya malah melanggar aturan Allah. Kang kepepet Kang ini, guys ya. Pertanyaan saya, walaupun kepepet, yakin nggak Allah yang maha kaya? Ya, yakin nggak Allah maha kuasa? Allah itu nggak akan pernah ingkar janji, tapi hambanya yang sering mengkhianati. Ya, mengkhianati seperti apa? Yang tadi, percaya Allah yang maha kaya, kaya Kang, Allah maha kaya, yakin. Ditanya, yuk bisnis ini, gimana modalnya Kang? Harus pinjam ke bank ya? Kan? Katanya yakin sama Allah maha kaya. Tapi kan sering mengkhianati itu, nggak secara langsung loh mengkhianati Allah loh. Ya, nggak, ya itu nggak secara langsung kita mengkhianati Allah karena tanda kutip ya meremehkan Allah. Katanya kita percaya Allah Al-Ghani. Tapi kalau kita kebutuhan Kang, yes kebutuhan. Ya, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau sesuai apa maunya Allah, hidup itu cukup. Benar nggak sih, kawan-kawan ya? Benar.
ini pandangan saya ya. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita hanya kebanyakan keinginan. Akhirnya segala macam dihalalkan, ya. Nggak apa-apa Kang riba, yang penting sedekahnya banyak. Hey guys, ya. Emang yakin itu amal diterima? Ya kan? Kan kita belum tentu amal kita diterima, ya. Jangan sok paling hebat dong gitu ya, sok paling bisa, ya. Itu ya makanya ya kawan-kawannya semoga yang mungkin kawan-kawan di sini yang sudah terjerat riba, semoga Allah tolong ya segera yuk punya niatan ingin membereskan, punya niat jangan sampai lagi hutang riba ya. Semoga ya hidup kawan-kawan tenang lah ya. Karena indah banget kawan-kawan ya kalau tanpa riba itu ya. Bisnis Anda bangkrut, muka Anda cemberut. Nah ini, jangan sampai nih, bisnis bangkrut nih, mukanya cemberut ya. Apalagi nyalain Allah. Wah, saya ini udah kecewa nih sama Allah nih. Katanya Allah nggak pernah ingkar janji. Kan Allah yang disalahin. Ya. Walaupun bisnis bangkrut juga hati tetap senang ya. Ya itu pikirnya positive feeling aja. Oh ya makasih ya Allah ya. Untung engkau bangkrutkan bisnis hamba ya Allah. Semoga ini jadi wasilah semakin dekat sama engkau. Semoga semakin hamba sadar ya Allah, hamba ini cuma hamba, bukan Tuhan. Gitu ya. Gak bisa semata-mata bisnis ini hanya fokus dengan keinginan diri. Nah gitu tuh. Jadi harus keep smile lah ya. Bukan berarti kita nih selalu senyum, tapi apa yang kita inginkan ya, itu sama aja ya kita kufur nikmat. Bener nggak sih? Ya. Jangan sampai kita kufur nikmat ya, nanti Allah ambil tuh nikmat-nikmat yang udah dikasih ya, jangan sampai ya. Insyaallah. Yuk lanjut ya. Ubah respon Anda. Nah, ini berbisnis karena ridho Allah ya. Jadi itu yang saya sampaikan ya. Berbisnis karena ingin tebar manfaat, berbisnis dengan modal sehat bukan hanya nekat. Nah, ini modal sehat ini penting banget, bukan bukan berarti ya cuman modal sehat dari tabungan, bukan hanya sekedar itu, ya itu tanpa riba modalnya. Pikirannya, mindsetnya harus sehat, itu kan modal. Ya kan modal itu bukan hanya sekedar materi ya kawan-kawannya. Mulai dari mindset kita, hati kita, niat kita itu modal juga ya. Jangan hanya nekat, oh saya nekat, saya pengen keluar dari perusahaan, saya pengen jadi pembisnis, cuma seminggu semangatnya, cuma sebulan ya, jangan nekat ya. Berbisnis itu dengan mengikuti proses, bukan banyak protes, karena tujuannya insya Allah sukses ya. Jadi jangan banyak protes. Wah Kang gara-gara PPKM nih Kang, saya bisnisnya bangkrut nih. Wah Kang gara-gara PPKM Kang, gara-gara pandemi nih, saya nggak survive. Nah, Allah yang disalahin coba, ya kan? Pandemi segala macam atas izin siapa? Atas izin Allah. Lah pandemi disalahin, ya kan? PPKM disalahin. Ya Masya Allah ya, kita Tuhan bukan, Rasul pun bukan, ya kok bisa-bisanya gitu ya, menyalahkan keadaan. Nah sebagai pembisnis gimana Kang? Ya pertama berbisnis harus dengan sabar nih, berikutnya dengan mensyukuri nikmat. Oh iya makasih ya Allah, Masya Allah di pandemi ini luar biasa ya. Ini berarti hamba harus banyak belajar ya Allah. Bimbing ya Allah ya supaya survive bisnisnya seperti apa. Nah gitu tuh ya. Pembisnis itu mencari solusi, bukan excuse, bukan blaming other ya. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan apalagi nyalahin orang. Wah gara-gara si A nih bisnis saya bangkrut. Nah itu blaming other tuh ya, belum jadi pembisnis tuh kalau bisa menyalahkan keadaan tuh. Ya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang ya. Ya itu, karena itu perlu banget kita niat itu untuk apa ya. Lanjut yuk. Jika pondasi tadi ya udah terbentuk, insya Allah nih tidak ada masalah, yang ada hanya tantangan. Benar nggak? Ya jadi nggak ada masalah, yang adanya penuh berkah ya. Tidak akan ini saya ya bukan saya yang nyampaikan, Allah langsung nih ya. Tidak akan muncul masalah jika diri kita tidak bermasalah. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan kamu gitu. Ya. Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ini Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita ada
apa yang dalam hidup ini kurang pas segala macam ini gitu ya. Yuk back to basic ya. Kita muhasabah diri ya, karena segala apa yang Allah takdirkan dengan ada ketidakenakan hidup itu karena kita sendiri. Ya kuncinya apa, Kang? Kuncinya kalau emang itu azab, hati kita nggak tenang, kemerungsung. Bener sih? Bahasanya bener nggak kemerungsung gitu ya? Resah, gelisah. Tapi kalau itu karena ujian, karena itu tantangan dari Allah, hati kita tenang, mutmainnah ya. Yang tadi disampaikan ya ayuhan nafsul mutmainnah, jiwa kita tenang ya. Tidak ada masalah yang besar karena kita memiliki Allah yang Maha Besar ya. Masya Allah ini, insya Allah nih ya teman-teman ini keren-keren banget ya insya Allah ya. Meyakini Allah itu yang Maha Besar ya. Dan setiap kesulitan pasti ada bersama adanya kemudahan ya. Bersama kemudahan, bukan setelah loh ya. Ini Allah menyampaikan di surah Al-Insyirah menegaskan 2 kali ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu ada kemudahan, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Ya, setiap kesulitan bersama dengan kemudahan, ya. Tinggal kitanya aja yakin atau tidak, ya kan gitu ya. Insya Allah kalau kitanya yakin, aku yakin, insya Allah nanti setiap kesulitan dibersamai sama kemudahan ya. Lanjut yuk. Bisnis ini jangan hanya dijadikan alat pencetak uang ya. Hati-hati nih kalau kawan-kawan yang tadi itu ya pengen cepat kaya. Ya semangat berbisnis itu harus didasari dengan semangat berbisnis itu yang didasari dengan mendapatkan uang atau keserakahan, sedangkan berbisnis yang didasari untuk tebar manfaat ya, untuk menolong orang lewat produk yang kita berikan adalah keberkahan, ya. Jadi intinya kalau kita hanya fokus ke uang itu adalah keserakahan, ya, serakah hidup kita, ya. Ya contohnya Firaun sama Qarun, benar nggak? Ya. Tapi insya Allah kalau kita bermanfaat untuk banyak orang, wasilahnya itu adalah mendapatkan keberkahan. Profit penting guys, ya berkah lebih penting dong, ya. Profit penting, tapi berkah lebih penting ya. Insya Allah. Yuk lanjut. Nah kita nih sebagai pembisnis nih harus memiliki kartu as, ya. Nah kerja 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 keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, ya harus ikhlas. Harus tuntas, harus cerdas, harus keras ya. Karena inilah yang mendukung insya Allah jadi wasilah kita sukses menjadi pembisnis ya. Lanjut yuk. Nah ini ya apa ya quotes of the day ya. Kalau kawan-kawan sekarang yang lagi yang udah jadi pembisnis ataupun yang belum jadi pembisnis, yuk teruslah melangkah ya. Walaupun bersusah payah, sempurnakan langkah-langkah, apapun hasilnya, ya berserah. Pastikan niatnya lillah agar hidup kita tidak lelah ya. Insya Allah hasilnya pasti berkah. Alhamdulillah ya. Dan di akhirat insya Allah masuk ke jannah ya. Nah itu ya kawan-kawan semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf lahir batin, semoga menjadi wasilah ya, apa yang, Allah bimbing, melewati lisan saya, semoga bermanfaat, Allah bimbing, Allah temenin kawan-kawan semua berikhtiar, menjadi wasilah kebermanfaatan banyak orang, menjadi pembisnis yang sukses dunia akhirat ya. Nah, mungkin saya kembalikan lagi kepada Bunda Fitri, tafadhol, silakan Bunda. Ya, Masya Allah, tabarakallah Kang Nanda Awaludin. Materinya luar biasa ya. Jadi kita nggak bangun bisnis itu nggak sembarang bangun bisnis gitu ya. Perlu ada ilmunya gitu. Jadi kan kadang kita bikin bisnis tuh ya yang apa yang kita merasa itu bisa gitu ya, dan atau waduh kalau misalnya kuliner saya pinter masak ini nih gitu ya, dijadiin bisnis bagus-bagus aja gitu ya, cuman memang tetap harus ada ilmunya bagaimana meriset pasarnya, karena kan
produknya harus produk fit juga ya, produk market fit. Nah itu yang harus dicocokkan sama marketnya gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti salah pasar gitu ya, salah tempat. Nah, itu semua ada ilmunya gitu. Kedua, bisnis tuh nggak bisa kita merasa paling hebat karena ilmunya udah banyak juga gitu ya. Udah belajar sana sini nih saya mah, udah strategi digital marketingnya juga yang udah belajar dari yang ecek-ecek sampai ibaratnya yang udah yang ke guru-guru yang besar gitu ya, atau pelajar bisnisnya udah dari yang belajar dari webinar doang sampai guru yang hebat di luar yang udah bisa bayar ratusan juta, enggak juga. Ternyata kan bisnis itu kita wasilah aja ya, ilmu-ilmu itu kita belajar sekarang ini adalah wasilah. Kita belajar dari Kang Nanda, kita belajar dari semua materi yang hadir itu supaya mendapatkan insight gitu ya, misalnya apa sih yang bisa menjadi kekuatan kita. Nah, tapi yang penting itu adalah bisnis itu jangan sampai lupa menyertakan noble purpose kita. Kita ciptakan tuh noble purpose kita tuh apa sih? Ya, itu sebenarnya yang akan menguatkan larinya atau kencengnya effort kita, yang membuat kita kuat. Kadang bisnis itu kan itu ya Kang Nanda, apa namanya, dibilang mudah, nggak mudah juga gitu. Aduh, jatuh bangun ya, ibaratnya mana ya, saya yang udah ngerasain dinolin Allah kehidupannya ke anak bisnis juga pernah gitu ya. Jadi harus benar-benar punya basic, punya modalnya, bukan cuma uang, bukan cuma ilmu, tapi modalnya adalah ketakwaan kita nih. Ya, ketakwaan kita, niat baik kita, niatnya harus luas ya. Noble purpose-nya apa sih? Niat mulia, tujuan mulia kita apa sih? Gitu. Karena ketika itu kita punya, Masya Allah itu jadi penguatan bisnis kita gitu. Ketika kita lelah, capek, oh iya, langsung oh iya ya, saya pengen ada pendorong gitu ya, ada pengingat. Saya tuh kan pengen jadi manfaat buat jadi jembatannya banyak orang dalam kebaikan gitu ya, jadi jalan kebaikan buat banyak orang gitu ya. Nah, ketika saya harus kuat gitu, saya harus semangat, saya nggak boleh, saya harus tangguh lah intinya gitu. Nah, untuk itu geraikuliner.com sendiri itu memang saya buat ya sama Kang Nanda juga ini sama teman-teman, adalah memang punya visi untuk bisa bermanfaat buat umat dulu gitu. Kita nggak mikirin dulu bagaimana kita apa sih yang kita dapat gitu ya, apa yang kita ini kan, tapi apa sih yang bisa kita berikan gitu ya. Apa sih yang kita bisa berikan buat banyak orang di luar sana? Apa sih yang bisa kita berikan dengan kemampuan kita, dengan skill bisnis kita, dengan bisnis-bisnis kita gitu ya, dengan keilmuan. Ini kan ilmunya udah banyak banget nih dikasih dapat. Jangan sampai ilmunya cuman akhirnya untuk kepentingan diri sendiri gitu ya. Nah, itu yang kita pikirin gitu. Apa sih yang bisa kita kasih banyak orang? Nah, sama seperti minggu kemarin dan minggu ini dan mungkin insya Allah minggu-minggu seterusnya, itu adalah salah satu cara kita untuk bisa mengajak banyak orang lagi yang tadi Kak Mas Natika bilang bahwa ayo kita bangun bisnis bareng-bareng gitu, bukan hanya cuman ngejar apa ya, cuannya dong. Cuan penting, profit penting banget. Karena ketika kita mau bermanfaat buat orang lain kan itu yang jadi yang tujuan yang harus kita inikan ya. Nah, tapi apa sih gitu? Kita ngejar cuan untuk apa sih? Kita ngejar profit buat apa sih kan gitu ya. Nah, kita pengen besarin bisnis kita buat apa sih? Kalau dulu kan mungkin buat anak cucu nih gitu ya, buat warisan anak cucu, itu sempit gitu ya, itu masih sempit. Jadi makanya ketika kita bangun bisnis dan menyertakan noble purpose kita, tujuan kita buat apa, insya Allah bisnis kita pun akan apa ya, walaupun jatuh bangun pasti ada penguatan gitu ya, ditolong Allah lah intinya. Nah, itu mudah-mudahan menjadi bisnis yang berkah ya teman-teman yang hadir di sini yang sudah punya bisnis, ataupun yang belum mau punya bisnis. Nanti Kang Nanda bisa sharing juga ya Kang Nanda ya, kita di Gerai Kuliner sendiri gitu ya, kita pengen bukan hanya belajar bareng, juga pengen atau teman-teman yang udah punya bisnis pun pengen emang punya pendapat bareng, yuk kita maju bareng-bareng gitu ya. Makanya kita juga fasilitasi nih Kang Nanda ya kan,
Ya, betul banget. Bisnis yang bisa mengkombinasi nih. Nanti kan memang di Gerai Kuliner ke depan itu akan banyak produk-produk teman-teman UMKM. Ya, salah satunya juga dari ayam bakar Giboy. Nah, nanti kita pengen pengen ngebantu teman-teman UMKM itu bisa punya pasar yang lebih luas. Nah, pemberdayaan ini harus bisa jalan gitu ya. Nah, kita juga pengen ngasih kesempatan buat teman-teman yang memang kita saling support lah. Oh iya, produknya A lagi di ini kita bantu pasarin. Karena siapa lagi gitu kan kalau bukan kita yang saling support gitu untuk bisa membesarkan produk lokal gitu ya, produk ini. Doakan juga Gerai Kuliner ini bisa menasional lewat gerai oleh-oleh Nusantaranya nanti gitu ya. Kita lagi coba setup dan mudah-mudahan bisa didukung Kementerian Ekraf gitu ya, Ekonomi Kreatif oleh Bang Sandiaga Uno. Nah, kita lagi coba terus menyiapkan itu semua. Nah, ini butuh support dari teman-teman gitu ya. Juga kita pengen nih, apalagi Ramadan ini, di bulan Ramadan ini ada kebaikan-kebaikan yang kita buat. Makanya bangun bisnis, kalau kita jadi kemarin-kemarin mungkin kalau kita belum ada nambah purpose-nya, mikirin waktu kita, kepikiran, pusing kita adalah untuk dunia gitu ya. Tapi ketika kita bisnis kita set up adalah untuk kebermanfaatan, kita mikirin cuannya itu bukan mikirin cuan untuk dunia nih Kang Nanda ya. Jadi mikirin cuannya bagaimana bisa ngebawa kita pulang selamat nih ke akhirat gitu kan, bisa membawa bekal kita buat ke akhirat. Nah itu ya teman-teman, ini kita gitu ya, cara kita pengen ngajak banget banyak semua orang untuk merubah mindsetnya, merubah bagaimana bisnisnya diubah, bukan untuk diri sendiri ya, tapi untuk bisa luas. Karena itu kuncinya malah kalau dibilangnya marketing langitnya di situ gitu ya. Yang dimana bisnis kita bisa lebih kuat. Kalau kita lihat para yang di luar sana ya, yang di negara adidaya di luar sana yang sudah hebat-hebat, itu mereka memang kelihatannya ini ya, kalau dibagi, tapi mereka punya noble purpose yang luar biasa, sehingga memang bisnisnya akhirnya berdongkrak dengan luar biasa gitu. Jack Ma sendiri, beliau tuh juga punya noble purpose yang luar biasa. Nah, sehingga akhirnya bisa sebesar mendunia gitu ya, bermanfaat buat banyak orang. Nah, kita pun berharap walaupun bisnis kita masih jualan ayam bakar ya Mak ya, gitu ya, masih jualan ini, tapi siapa tahu, nggak ada yang tahu kalau besok ayam bakar Gebo itu bisa mendunia kan gitu. Nah, itu teman-teman semua, mungkin ada yang mau diinfokan Kang Nanda? Oh iya, saya mau infokan tadi juga ada yang nanya ya. Kang bingung Kang bisnisnya mau apa, suppliernya dari mana segala macamnya. Nah kita lagi buka juga ini open PO juga ini ya, kawan-kawan semua ya. Kita lagi open PO untuk produk kue ya. Nah ini produk kue. Kita besok terakhir nih ya, sampai dengan 10 April ya Bun ya. Ya. Sampai dengan 10 April ya, diskonnya 15% nih, spesial banget 15% ya. Untuk kawan-kawan yang ingin punya bisnis juga, nanti kita mentoring juga, ada kelas-kelas bisnisnya, cara jualannya seperti apa ya, disupport sama para mentor yang insya Allah ya, yang insya Allah berkualitas juga. Nah ini kawan-kawan, untuk jadi reseller minimal pembelian 3 ya, ya Bun ya, 3 paket ya, benar nggak ya? Kalau lewat tanggal 10 Kang. Kalau lewat tanggal 10 ya 3 paket ya? Dengan diskon 10%. Nah kalau sampai tanggal 10, diskonnya 15%, cuma beli 1 paket juga nggak masalah. Ini kalau hari ini beli 3, bisa join reseller nggak itu? Jangankan 3, 1 aja bisa Kang. Oh, 1 juga bisa. Tapi ya. kalau lewat tanggal 10 baru Kang, itu minimal 3 ya, dan diskonnya 10%. Kesempatan banget ya kawan-kawan semua ya yang pengen pengen punya usaha ya, walaupun Kang saya udah punya usaha kuliner yang lain atau usaha yang lain, boleh nggak apa-apa. Ya kan sekalian kawan-kawan ya. Sekalian nggak apa-apa. Nah, ya, ini karena, bedanya Kang, profit kita ya, itu sebagian besarnya kan
untuk membantu, kita pengen di Ramadan ini juga tetap bermanfaat ya, bukan di hari-hari biasa aja, apalagi di Ramadan gitu ya. Nah, Masya Allah. Profitnya itu untuk bisa berbagi gitu ya. Kita punya target untuk bisa berbagi untuk 1.000 paket sembako gitu. Nah, mudah-mudahan dari profit ini bisa berkontribusi itu untuk bisa ini ya. Karena kan tadi Gerai Kuliner itu emang profitnya sebagai untuk membantu program-program sosial. Kita udah pernah bantu Pondok Pesantren Darul Faizin yang kebakaran ya Kang ya. Yang Yang kemarin kebakaran sekarang itu ya. sudah kebangun pondoknya lagi gitu ya. Alhamdulillah itu hasil dari orang-orang yang jajan tuh di Gerai Kuliner atau orang-orang yang ngebantuin jualannya. Jajan sambil bisa berbuat kebaikan Bun ya. Iya, Bukan hanya kenyang doang ini ya. Iya, jadi teman-teman tuh ngejualin kita tuh bukan ngejualin ini ya, tapi adalah ngebantu banyak orang di luar sana juga yang emang kita bisa bantu nantinya dari penjualan ini. Paling gitu mau belanja kentang katanya. Insya Allah. Ya, ada yang mau bertanya mungkin? Yang kalau mau order atau gimana Bu, caranya gimana ini Bu? Ke nomor mana ya? Kalau mau ke order bisa bisa nanti. Udah ada yang masuk ke grup belum ya? Kayaknya beberapa ada belum ya. Sebenarnya bisa ke link tree kita ya, Ilyas. Bisa di share monitor nggak ya? Kang Ilyas cara ordernya ya. Nanti di share sama Kang Ilyas ya. Atau bisa ke IG-nya Gerai Kuliner Official ya, @Gerai Kuliner Official. Di situ ada di bio-nya ada link tree juga, boleh diklik di nanti sini nih, sambil follow Kang maksudnya. Sambil follow jangan lupa ya. Kira-kira follow sambil juga follow. Ada kebaikan ya. Iya. Ya paling semua gitu. Ya. Nah ini open press sampai dengan besok ya, sampai Ahad ini ya. Iya. Ya. Ya mudah-mudahan ya kita bisa banyak nih. Paling itu ada yang mau bertanya soal materinya Kang Handa, mangga. Nah, monggo silakan kawan-kawan yang ingin bertanya ya. Nah, ini link tree-nya ya, ini caranya ya, cara ordernya ya ada di sini ya. Kawan-kawan ya. Silakan yang mau bertanya tentang seputar materi yang tadi saya sampaikan, tafadhol ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kira-kira mau nanya apa? dari materi yang ada, silakan. Mau tanya nih gimana caranya bisa bertemu dengan orang-orang besar? Ya kita harus banyak belajar wasilahnya. Bernetworking ya kali ya. Ya bernetworking, iya. Itu Mbak Hanifah ya, kita memantaskan diri juga ya. Kita harus banyak belajar, banyak praktek, jadi wasilah. Nanti Allah izinkan tuh ya. Ya Bun ya, kita juga nggak ujuk-ujuk bisa kenal ini kenal itu kan. Saya dulu juga nggak kenal siapa-siapa gitu ya. Tahu-tahu bisa ada di tengah-tengah orang-orang hebat, guru-guru hebat. Iya, termasuk saya kenal Bunda Fitri ini luar biasa teman-temannya. Awak kenal kelas visi Bun ya. Iya. Itu kenal Mbak Maya juga gitu ya. Mbak Maya Gebo itu bisa punya bisnis ketika ngikutin acara offline kita Tangsel Berdaya ya. Nah, dulu sama Kang Hari Firmansyah tuh, nanti nih tanggal 20 bersama Kang Hari Firmansyah ya, insya Allah. Nah itu luar biasa tuh, jadi akhirnya wasilahnya ayam bakar Geboy sampai sekarang nih udah lebih kurang 4 tahun ya Mak ya. Nah itu, nah akhirnya kita ada tuh di tengah guru-guru yang hebat. Saya bisa ada di tengah-tengah guru PPA, e-foundernya, ini kemana-mana itu. Saya juga bingung gitu ya, itu dari mana ya datangnya, karena dari kita bernetworking, kita mau belajar, mau membuka diri ya, bisa belajar kemana aja gitu. Insya Allah lah. Itu ya Kang Nanda ya. Betul ya. Jadi kuncinya ya kita harus humble lah, kita harus belajar, harus humble, kitanya sendiri, jangan tadi itu jangan sok paling hebat ya, paling bisa gitu ya. Ya insya Allah tuh nanti Allah temukan tuh dengan para guru yang luar biasa ya. Boleh dong, follow IG ayam bakar Geboy juga boleh. Teman-teman yang lain juga boleh tuh. Saling follow ya. Yang ada di sini siapa nih yang kolaborasi sama Gerai Kuliner ya Bun ya? Ya, produknya Mbak Maya udah masuk yang kericang nanti insya Allah.
Apapun produk apa? Kami kericang ya, Apa kericang itu? kentang teri kacang ya, kentang teri kacang. Masya Allah ya. Insya Allah nanti kemarin udah sempat foto juga sama Marsha. Kericang, kentang, teri, kacang. Masya Allah. Oh, ada kentangnya, ada terinya, ada kacangnya. Jadi satu ya itu ya? Iya. Jadi satu gitu Bun? Bukan bisa Iya, jadi nih? kayak yang itu tuh keripik-keripik yang apa sih namanya? Sambal teri kayak gitu ya, kayak ada itunya gitu. Oh, Masya Allah. Kentang Oh Mustafa. iya, kentang Mustafa. Yes. Iya. Cuma kentang Mustafa kentangnya doang ya. Ini makan teri sama kacang ya. Iya. Nah, iya tuh nanti akan banyak ya, berharapnya kita bisa bantu teman-teman UMKM juga ya Kang Nada ya. Iya, Gerakku ini jadi wadahnya, jadi Wadah. wasilahnya. Dan kita juga pengen nanti itu coming soon mungkin nanti sama Nanti saya kirim Nanda. alamat deh boleh? Nanti saya kirim alamat. Ya, insya Allah sama Kang Nanda kita juga mau open mentoring ya, Kang Nanda ya, buat khusus yang UMKM mempunyai bisnis-bisnis nih. Nanti biar bisnisnya bertumbuh, sistemnya bertumbuh, SDM-nya biar nggak keluar masuk kayak gimana gitu ya. Nah itu penting. Insya Allah ya. Nanti kita sharingkan gitu intinya. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, ada mau tanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Mbak Irawati, silakan kalau mau bertanya. Jadi Mbak Hanifah, semoga terjawab ya Mbak Hanifah ya. Terjawab ya dengan tadi jawabannya ya. Silakan kawan-kawan, ada yang mau bertanya? Alhamdulillah ya. Nah, salah satunya juga bisa tuh Mbak Hanifah, bisnis bareng Kak Marsha, tuh kan Kak Marsha public figure tuh ya kan. Nanti nah luas ini tuh. Kesempatan betul nih ya, tadi kan mau ketemu dengan orang-orang besar kan. Nah, Mbak Hanifah ikut program yang sekarang ya, yang sekarang kan 15% tuh ya diskonnya. Satu paket boleh ya. Kira-kira tuh Bun harganya berapa Bun ya? Untuk satu paket hampers itu 195.000 Kang Nada. Tuh 195 dapat 3 toples ya, kalau nggak salah Bun ya. Iya. Tiga macam makanannya. Nah itu boleh milih Bapak Ibu makanannya ya. Enggak harus kita nentuin, ya kan Bun ya? Betul nggak? Boleh milih kan kita ya. Nah 3 itu boleh tuh, ya anggap aja ya buat nanti hidangan di Idul Fitri lah gitu ya. Di rumahnya ya. Boleh tuh hampersnya ya. Iya, sambil bersedekah juga teman-temannya. Tadi itu Mbak Hanifah bisa jadi wasilah ya. Jadi wasilah Mbak Hanifah jualannya jor-joran segala macam. Nanti bisa duet tuh sama Mbak Marsha tuh. Akhirnya tuh bisa live bareng nantinya kan. Mungkin di Instagramnya Mbak Marsha atau gimana. Wah, itu bisa itu ya. Jadi wasilah. Nah, itu makanya penting banget kita mau belajar dan mau praktek ya. Jangan cuma belajar tapi nggak praktek. ini agak susah nih kalau mau jadi pembisnis tuh ya. Iya. Ya, makasih banyak ya. Sepertinya waktu sudah menjelang jam 11. Nggak kerasa udah jam 11. Kerasa ya. Makasih banyak Kang Nanda atas sharing ilmunya pagi ini. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua dan dicatat menjadi amal jariah yang tidak terputus sampai di akhir nanti. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir. Kita ketemu lagi, insya Allah di tanggal 16 ya, kalau nggak tanggal 16, tanggal 17 minggu depan bersama kita belajar bagaimana bisa dapetin cuan dari TikTok Shop nih, Kang Nanda gitu, bersama suhunya yang suka menghasilkan cuan-cuan baik di YouTube, di Marketplace, baik di TikTok ya, Mas Habibi ya, Barul Habibi. Insya Allah bersama beliau kita teman-teman akan diajarin bagaimana jualan di TikTok Shop, karena TikTok itu lagi viral banget, banyak teman-teman kita menghasilkan omset dari situ ya. Mas Habibi ini bukan hanya mengajarkan
teori tapi praktek, karena Mas Habibie ini sudah mempraktekkan mendapatkan banyak cuan dari TikTok Shop-nya gitu ya. Jadi minggu depan pantengin, jangan sampai kelewat bagaimana bisa menghasilkan cuan dari TikTok Shop nih gitu ya. Jadi bisa nih kalau misalnya nanti misalnya nih mau jualan momo cookiesnya dari ke TikTok Shop, itu bisa banget gitu ya. Nanti kita diajarin tuh ininya gimana. Jadi ikut belajar sama Mas Habibie ini juga lumayan kalau kita ikutin kelasnya berbayar, tapi besok itu gratis, jadi jangan dilewatin. Gimana sih caranya bisa jualan mendapatkan cuan di TikTok Shop ya. Jadi terima kasih, tetap ajak teman-temannya, apalagi untuk yang minggu depan, yuk siapa yang mau dapat cuan dari TikTok Shop gitu ya. Nanti Mas Habibie akan jelaskan secara teknisnya seperti apa. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat teman-teman, bisa ngasilin cuan dari TikTok Shop ya. Dari saya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya tutup dan mengucapkan hamdalah. Dan saya mendoakan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan ya, mendapatkan kelimpahan rahmat dan pertolongan Allah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, sampai Bunda dan lagi. teman-teman Makasih ya semuanya. Kang Angga ya, udah Sama-sama Bunda. Ya, sampai ketemu lagi. Saya izin close ya.